Nilainya nilainya si tulis juga gitu. Sejarah tanah ini ini berada di wilayah suku atau wilayah tanah ini awal. Suku ini asalnya dari mana? Jauh sebelum bandar, setahun lalu. Kurang gizi. Yang suku Motoposo menguasai tanah ini kurang lebih tahun 1800-an ya, kurang lebih saja, dengan cara-cara langsung dengan apa menetap di sini. Pembagiannya pertama kali kontrak. Ya, lalu orang. Lalu itu HMT sudah sebelum tahun 19. Lalu kemudian tahun 2012 ya. 2012 itu secara resmi masyarakat. Jadi yang waktu diambil oleh tahun 58. Pemerintah Swapraja, baik? Swapraja Manggarai. HMT di tanah ini udah tanah HMT. Bangun kantor tahun 61, kantor itu terbakar. Kemudian bapak kerja lagi tahun 60. Karena tidak kerja lagi ya HMT ini. Oke, buat tahun 61 udah terbangun. Tapi wilayah ini sedikit ini, itu bapak punya ganti seluruh itu. Jadi Bapak Ignatius ya? Bapak Ignatius itu mulai garap tanah ini tahun berapa? Tahun 54, baik? Terus tahun 60 diminta oleh tahun 1998 kepala HMT untuk kue nama bapak dan kurang minta tanah ini untuk dari kebun HMT. tahun 68, baik? 1958. 1958. Terus setelah itu Bapak Kami melakukan berkebijakan juga. ya kepentingan mereka Akhirnya bapak kasih yang bagian SD ke sana. di DKI. Ya. Itu bagian sana ini. Belum. DKI kemudian di SD di Lapunali itu sebaran. Itu tanah 58 itu. Tapi karena tidak kerja, tidak bangun di kantor, maka tahun 60 bapak tarik kembali kerja lagi. Akhirnya ganti kepala dunia HMT
ke anaknya waktu itu kan dong. Dan bapak tetap tidak kasih. Tapi kerap permainan waktu itu, ini kita lagi kerja di atas kanan bapak. Nah, mulai marah soal baku pukul, baku bunuh, kepala desa atau kepala militer jadi lalu tarik. Dan tanah ini kami tarik semua menjadi kebun umum. Tapi bagian ini dikasih. Karena lalu pertama sudah bilang, kau bagian timur. Waktu mas ada lalu yang kedua, semua rakyat, perintah rakyat yang dari kacau poinnya, kan habis semua. Waktu masa kami sudah besar, saya bilang, ini mana tanah ini? Maka bilang, bapak masih, tapi omong di rumah mas. Tentang masalah kita nanti bisa mati, saya mau dari siapa kalau saya masih. Waktu itu Ali juga punya ketua komite itu anak Mano. Jadi waktu tahun 58 Bapak hanya di bagian timurnya, Di barat. Barat, baik. Bagian barat yang dikuasai yang sekarang dari SDO, baik. Ya, SD. Karena di sini dulu apa ya, ada alam semua. Ya. Yang dulu sekarang ini hanya kayu apa nih, kupe. SMP. Kupe itu kan daun sampai mendekatnya dan sudah sebut kupe yang di Bogor. Tahun 1960. Kalau tarik kembali, Diambil kembali. nanti dia bangun itu kantor. Baru oleh Bapak Ignatius, ya. Ya, itu masih semua. Karena tidak dimanfaatkan. Berapa yang bangun SD sudah tidak di sini? 70. Tahun 61 kebangun suatu kantor HMT di ujung sana sekalian SD. Kantor itu tidak lama, hanya sekitar beberapa bulan saja terbakar. Bakar kebun, merambat masuk alam terbakar. Akhirnya suami dari saudaranya ganti kerja kantor di sana di Batungbong semua. Kantor HMT ganti sini. Itu ke atas tanah HMT juga. Tapi kalau yang bagian ini, Bapak yang kemudian yang kepala HMT kedua, kemudian tadi yang Bapak jelaskan itu dia datang untuk memutuskan Bapak. Ini semua yang jadi HMT itu tahun berapa? Itu tahun 60, baik. karena waktu itu bagian barat itu Tala ini kan ejakan yang di depan dong. Buat kakak supaya ambil bagian barat. Akhirnya Bapak cakap, oh kenapa buat dia sementara? Malah dia mulai tarik urus. Ya semua kemudian pentara kita tarik. Betul. Jadikan tanah juga. Waktu kami sudah besar semua, saya pergi di rumah di Batu. Saya bilang kenapa tarik ke kanan, tapi jadi tanah ini sementara tanah umum jadi tanah ini. Saya mungkin tahu tuh kuat. Sementara itu anak kepala ini kepala desa, komite di sini. Oke, terus Bapak. Tahun 61, kemudian tahun 70, dari tahun 61 sampai dengan tahun 70 tidak ada aktivitas. Tahun 69 mulai buat bulan SD juga. Tahun 69-70 mereka bangun gedung, kami pindah dari Kisor ke sekolah situ di sini. Tahun 1970, 69 di atas tanah mulai dibangun. SD Kisol, SDN Kisol.
sebelah tempat taruh beras Om Semenari. Berat deh. Tahun 1970 juga kami sekolah di rumah-rumah guru. Gedung itu bongkar dia punya atap alang-alang, pasang saya kami sekolah di bulan. Pindah lagi sekolah di rumah-rumah guru Pak. Oh, sementara. Beda rumah guru dah. Mana ada kisah, Daftar hadir aja. guru tinggal di Kisor. Kami pindah sekolah di Oh, ada berapa tinggal di guru. Ada yang Berapa tahun lu? New Zealand tahun sampai selesai tangkap. Selesai dari sini ya. Jadi tahun 69 sampai 70 itu Bapak mulai dibangun SDN Susor. Pindah dari sana. Pindah dari sana itu tahun 20. Ya, terus Kami sekolahnya beberapa bulan, pindah lagi ke rumah guru. terus yang baginya Bapak dari SDN kemudian dibagi sudah seperti sekarang ada TK, ada SMP dan SMA itu bagaimana ceritanya? Apa itu dari kepala sekolah ke kepala sekolah kita pertanahan ukur tanah ini. Masa payah bola, masa peribun dulu, pokoknya kepala Terus yang dibagi pertamanya kemana dulu? Ke TK atau ke SMP bagi pertamanya? Bagi pertama langsung ke apa nih? TK itu masih sekolah satu atap. Begitu sana. Nah, itu tahun berapa dulu Pak? 2011. 2011. Tidak, 2009 buka TK. Oh ya sudah. 2004 buka TK, tapi masih satu atap. 2013 ke 11 itu. 2005 buka TK belum realisasi. 2007 itu baru penyerahan wilayah TK 2011. 2011 itu yang mulai itu. 2007 itu baru TK dibuka kan. Di situ ini penyerahan gedung sementara darurat dari kepala SD. Oh, tahun 2007 ya. Sebab yang mulai di Itu untuk TK itu kan. Belum itu masih satu atap. Nah, sebelum itu masih satu atap. Belum ada penyerahan 2007. Tapi penyerahan yang kasih untuk di Hanya gedung daruratnya untuk pakai, gedung daruratnya untuk pakai untuk TK. 2011 untuk kebutuhan bangun SMA waktu itu. bagian dari tanah. Penyerahan untuk kebutuhan SMA tapi mencakup seluruh lokasi. Iya. Ya. Makanya ada pemisahan SD ke TK, SD ke SMA. Diserahkan bangun TK apa namanya? TK TK negeri Satu Kisol dulu waktu itu. So, TK Satu Kisol waktu itu. Waktu bangun TK tahun belum diserahkan. Belum diserahkan. Secara definitif tanah diserahkan tahun 2011. 2011 kan sebagai tanah diserahkan oleh Bank TK. Nah, termasuk bangun TK, bangun SMA. 2011. TK dan SMA. Ah, TK dan SMA. Ah, Pemisahan untuk tanah TK dengan SMA. Karena SMA ini bulan tahun 2012 baru di berdirinya. Ya. Diserahkan untuk bangun TK dan SMA ya. Ya. TK dan SMA. itu yang sempat ukur dulu tuh yang sampai keluar surat keterangan tanah dari BPN. Nah, terus waktu itu sudah dibuat surat belum? Sudah Sudah. penyerahan. Terus yang ini surat ini Itu yang 2014 ini bagaimana ceritanya? itu pengukuhan ketika untuk urus sertifikat tahun 2016 itu. Diminta untuk buat surat pengukuhan itu. Karena dokumen ini hilang waktu itu. Oh, yang 2011 sudah. Hilang di meja bupati. Yang 2011 itu. Iya. Akhirnya dibuat ulang. Hilang daftar orang lembu. Ah, Tahu kan ya. oh, langsung aja juga. Benar, benar. Tahun 2014. Kalau sih Kamu ngajari betul. Pajan jadi sini gue. Hilang di meja bupati. Hampir aku komen mah. Aku rilis. Yang dilakukan di tahun 2011 bukan kembali, Ya. bukan kembali karena
tahun 2011 hilang. Merkuri nak kenapa? Semenjak Kalau Markuredi, Markuredi, Markuredi Markuredi. Marawa. Terus tahun 2019 diserahkan sudah ke pemerintah. 2017 itu peralihan SMA. Tidak, karena ini ada ini sudah. Ya, ada kedua D ini sudah. Ah. Ini sudah. Ya, dua D. Berarti pakai yang itu sudah. Pakai Ya. ini sudah. 2019 itu dihibahkan sudah. Iya. Dihibahkan ke pemerintah provinsi. Ya. ya. Oke, Bapak-Bapak, semua tadi sejarah yang kita coba cerita tadi bahwa ada sedikit clash sedikit dengan mereka dari pihak KPK gara-gara status tanah yang berubah-ubah beberapa kali. Apakah kita bisa katakan sebagai masalah atau tidak? Tidak. Tidak. Karena Waktu itu Pak, waktu pertama SMA, masalah karena penyerahan tanah itu dari keluarga Soekarno, pemerintah. Joseph Totti bilang tidak bisa dari pemerintah ke mereka. Tanah ini pemilik pemulanya siapa? Begitu. Kemudian berbuat surat itu. Kita sudah mengatakan bahwa ada pembaharuan yang dilakukan pada tahun 2014. Ya. Sehingga kita mengakui bahwa semua orang-orang tua menyerahkan tanah itu sudah. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, di situ kan ada juga perwakilan dari keluarga Kedaluan kemarin. Oh ya. Ada yang tanda tangan di situ. Jika kalian pikir tidak ada soal lagi. Saya buka Selasa deh. Kejapit. Nama dari kelurahan ini tata ruang wilayahnya permukiman atau pertanian. Ya, jangan bilang pertanian. Tidak boleh bangun. Pemukiman. Pemukiman apa ya? Ya, pemukiman ini. Kalau persawahan itu di Lembang. Woi. Kena ngerawa lagi. Persawahan. Di mutingnya. Tidak seluruh. Pak Kecil, kita sudah ikut itu kan pintek yang untuk pengembangan sekolah. Sudah. Terus mereka ada minta ini. Minta itu surat keterangan dari BPN. Dari sini. Saya sama kasusnya yang itu.